Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab tentang teori servant leadership. Berikut anggota kelompok kami. Servant leadership itu sendiri merupakan konsep kepemimpinan yang etis yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf eh, dengan buku yang ditulis beliau dengan judul Leader The Servant as Leader pada tahun 1970. Beliau mengatakan bahwa pemimpin yang melayani adalah seorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan, termasuk karyawan, termasuk pelanggan, dan termasuk masyarakat sebagai prioritas utamanya. Hal ini merupakan cara pendekatan holistik seorang pemimpin kepada bekerja dengan rasa kemasyarakatan dan kekuasaan pembuatan keputusan yang dibagi secara bersama. Next. Tujuan utama penelitian dan pengamatan dari Robert K. Greenleaf ini adalah tidak lain untuk membangun suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan lebih peduli. Greenleaf berpandangan bahwa yang dilakukan pertama kali seorang pemimpin besar adalah melayani orang lain. Kepemimpinan sejatinya timbul dari mereka yang motivasi utamanya adalah keinginan untuk menolong orang lain. Nah, salah satu tokoh pemimpin yang menerapkan servant leadership ini adalah Muhammad Atta. Karena beliau itu selalu mementingkan kebutuhan orang lain, aspirasi, baik itu kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Next. Sementara menurut Max Depri dalam bukunya yang berjudul The Leadership is an Art pada tahun 1987, beliau mengajarkan bahwa bagaimana menjadi pemimpin karyawan yang baik dan manusiawi. Pemimpin terbaik tahu bahwa empati dan keanggunan adalah kunci kesuksesan di dalam sebuah perusahaan, bukan kata-kata kasar dan disiplin yang keras. Ketika karyawan atau bawahan melihat pemimpin yang seperti itu, maka juga akan mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut, terutama dalam mencapai tujuan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sedangkan menurut Marbuto dan Wheeler tahun 2006, terdapat 5 dimensi servant leadership, yaitu altruistic calling, yang kedua ada emotional healing, yang ketiga ada wisdom, yang keempat ada persuasive mapping, yang kelima ada organizational stewardship, di mana altruistic calling sendiri itu adalah mencari tahu apa yang ada di dalam hati dengan cara mendengarkan yang untuk mengalahkan suara batinnya sendiri, serta berusaha memahami apa yang dikomunikasikan oleh tubuh, jiwa, dan pikiran. Mendengarkan dipadukan dengan perenungan yang teratur mutlak bagi pertumbuhan sang pemimpin. Yang kedua itu ada emotional healing, yaitu di mana pemimpin yang melayani menyadari bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk membantu memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Yang ketiga ada wisdom, di mana pemimpin harus mengusahakan keseimbangan yang rumit dan kompleks antara konseptualisasi dan fokus operasional sehari-hari. Yang keempat ada persuasive mapping, yaitu di mana pemimpin mempengaruhi otoritas formal dalam membuat keputusan di salah satu organisasi. Yang terakhir ada organizational stewardship, yaitu pemimpin yang melayani berusaha untuk membangun suatu hubungan yang erat sebagaimana layaknya keluarga di antara sesama anggota yang bekerja dalam sebuah organisasi. Pengaruh servant leadership terhadap kinerja karyawan. Servant leadership berhubungan dengan kinerja karyawan, sehingga kinerja erat kaitannya dengan servant leadership. Servant leader mempunyai tanggung jawab untuk melayani kepentingan pengikut agar mereka
lebih sejahtera. Sebaliknya, para pengikut akan memiliki komitmen penuh dalam bekerja untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dan keberhasilan pemimpin. Yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya ada peran ketergantungan dalam hubungan kekuasaan. Robin dan James atau Robin James 2007 menyatakan bahwa ketergantungan dapat meningkatkan jika sumber daya yang dikendalikan adalah penting atau importance, langka atau scarce, dan tidak dapat digantikan atau non-substitutable. Yang pertama, penting untuk menciptakan ketergantungan, hal yang kita kendalikan haruslah merupakan sesuatu yang penting. Hasil penelitian pada perusahaan industri menunjukkan bahwa ketidakpastian adalah hal yang dihindari. Contohnya, pada perusahaan Matsushita yang sangat berorientasi pada teknologi, pada insinyur yang berperan mempertahankan keunggulan dan kualitas produk dianggap sebagai kelompok yang paling berkuasa. Namun, pada perusahaan Procter and Gamble, pada tenaga pemasaran atau bagian marketing dianggap paling berkuasa karena mereka adalah kelompok yang mampu menurunkan ketidakpastian. Yang kedua, langkah atau scarce. Suatu yang jumlahnya banyak apabila dimiliki tidak akan menimbulkan ketergantungan. Sesuatu yang dibutuhkan dan dipandang langka dapat menciptakan ketergantungan. Hukum permintaan dan penawaran menunjukkan hal ini. Contohnya, guru yang mengajar komputer sangat banyak dibutuhkan, namun yang mau menjadi guru komputer sangat sedikit, sehingga seorang guru komputer memiliki daya tawar atau bargaining power yang besar. Yang terakhir adalah tidak dapat digantikan atau non-substitutability, yaitu semakin sedikit yang bisa menggunakan sumber daya, maka semakin besar kekuasaan pada orang yang mengendalikan sumber daya tersebut. Contohnya, pada suatu universitas di mana publikasi tulisan dosen diangka dosen publikasikan hanya tulisan akan memiliki kekuasaan yang besar karena ia dapat digantikan oleh orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Taktik kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Selain menggunakan kekuasaan, ada berbagai cara yang digunakan oleh seseorang yang di dalam organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Taktik mempengaruhi atau kita sebut influence taktik adalah cara-cara yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik yang merupakan atasan, setingkat, atau bawahannya. Next. Jenis taktik dalam organisasi. Nah, di sini ada 9 taktik yang digunakan di dalam organisasi yang diteliti oleh Hugh, Epsinger, and Lucia 1992. Yang pertama ada persuasi rasional. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis atau bukti-bukti nyata agar orang lain tertarik. 2. Daya tarik inspirasional. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairah pada orang lain. 3. Konsultasi. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ajakan atau melibatkan orang yang dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. 4. Mengucapkan kata-kata manis. Terjadi
jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata membahagiakan, memberikan pujian, atau sikap bersahabat memohon sesuatu. 5. Daya tarik pribadi. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memintanya sesuatu karena merupakan dianggap teman atau karena dianggap loyal. 6. Pertukaran. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan melakukan sesuatu keuntungan tersebut tertentu kepada orang yang dijadikan target sebagai imbalan atas semuanya mengikuti suatu permintaan tersebut. 7. Koalisi. Terjadi jika seseorang meminta bantuan atau dukungan dari orang lain untuk memintanya sebagai alasan karena dijadikan target agar setuju. 8. Tekanan. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan, atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. Mengesahkan. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya, kekuasaannya, atau dengan mengatakan bahwa suatu permintaan adalah sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Next, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. 1. Faktor individu. Pada level individu, para peneliti telah mengidentifikasi sifat-sifat kepribadian tertentu, kebutuhan, dan faktor-faktor lain yang biasanya berkaitan dengan perilaku politik. Dalam hal sifat, kita mendapati bahwa para pekerja yang memiliki pengawasan diri yang tinggi, memiliki tempat kendali secara internal, dan memiliki kebutuhan terhadap kekuasaan yang tinggi akan lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku politik. Yang kedua, faktor-faktor organisasi. Pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan yang tinggi atas kinerja, dan para senior manajer yang mementingkan diri sendiri juga akan menciptakan tempat pengembangbiakan permainan politik. Budaya yang dicirikan dengan kepercayaan yang rendah, penana yang tidak jelas, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, melaksanakan alokasi imbalan yang berisiko pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan yang tinggi atas kinerja, dan para senior manajer yang mementingkan diri sendiri juga akan menciptakan tempat perkembangbiakan permainan politik. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Servant leadership dapat menjadi alternatif kepemimpinan dalam masa perubahan organisasi. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada kemampuannya untuk membangun orang-orang di sekitarnya. Karena keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung pada sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Jika sebuah organisasi atau masyarakat memiliki banyak anggota dengan kualitas pemimpin, organisasi atau bangsa ini akan berkembang dan menjadi kuat. Penggunaan expert power dan atau reference power secara efektif akan dapat meningkatkan motivasi kinerja, komitmen, dan kepuasan orang lain. Jadi sebaiknya setiap orang, terlebih lagi para manajer atau pemimpin suatu organisasi, mengembangkan dan menggunakan expert power sebagai dasar untuk meningkatkan kekuasaannya. Sekian. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.